perjalanan ke Oke, rumah sakit. 40. Ada 40 orang, kita bisa bayangkan begini. Pada saat mereka berteriak ya. Pada saat 40 orang ini berteriak karena ada api yang mungkin sudah mulai mendekat. Kira kita bisa membayangkan tidak bagaimana situasinya begitu. Jadi ini perlu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Laila di Aan Channel. Malam ini saya didampingi oleh advokat yang kebetulan berkantor di Surabaya. Langsung saja saya sapa Bapak Mansur. Ya, Selamat malam Bapak Mansur. Ya, selamat malam. Atau biar lebih akrab saya panggilnya Cak aja ya. Ya, harusnya lebih gitu karena pertimbangan usia ya. Oh iya. Ya, sebelum kita bincang lebih jauh, saya akan sampaikan bahwa sebelum acara ini dilakukan, kita sudah melakukan swab antigen dan dengan hasil negatif. Kami juga sudah melakukan vaksin 2 kali. Oleh karena itu kami mohon izin untuk tidak menggunakan masker. Berarti boleh dilepas ini ya? Boleh. Jadi biar tahu juga bahwa Cak Mansur ini ganteng. Ya. Ya, gimana? Jadi langsung kita ke topik kita malam ini, kita akan membincang tentang kejadian yang memilukan ya, yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, yang memakan korban 41 dan ditambah lagi hari ini ada 3 korban lagi jadi 44. 44 ya. 44. Ya. Langsung saya ingin tahu bagaimana sih pendapat Cak Mansur perihal kejadian ini. Iya, tentunya begini. Pertama, selayaknya kita mesti mengucapkan ya, bela sungkawa kan. Bela sungkawa kepada keluarga korban itu. Ya semoga keluarga korban bisa tabah dan menerima peristiwa ini. Tetapi bagi kita semua ini kan juga menjadi pelajaran. Artinya peristiwa kebakaran di lapas itu kan kalau kita kembali ke belakang kan bukan hanya ini saja gitu. Yeah. Pada beberapa bulan yang lalu pernah ada kejadian serupa, walaupun mungkin sebabnya itu karena berbeda dengan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang itu kalau kita lihat di media itu kan karena sementara ini kan temuannya diduga karena korsleting listrik. Nah, tapi kalau yang sebelumnya itu kan karena ada pertengkaran antar narapidana di situ. Tapi maksud saya begini, bukan melihat pada sebab terjadinya kebakaran itu, tapi peristiwa kebakaran di lapas itu pernah terjadi harusnya. Gitu kan. Harusnya begitu terjadi ada lapas yang terbakar, lapas-lapas yang lain ini kan bisa belajar begitu kan, belajar bahwa kebakaran itu sangat mungkin terjadi dan bagaimana kalau kemudian itu terjadi bisa tidak ada korban dan seterusnya. Jadi pelajaran untuk lapas-lapas. Iya, mestinya menjadi pelajaran begitu. Nah, kalau kita perhatikan pernyataan dari Kementerian Hukum dan HAM ya, Bapak Yasona Lauli itu, beliau mengatakan begini. Lapas Tangerang itu kan dia didirikan tahun 1972. Kalau saya tidak salah mendengar pernyataan dari beliau. Artinya kalau misalkan tahun 72 sampai dengan hari ini berarti kurang lebih sekitar 49 tahun. Hampir 50 tahun, hampir 50 tahun. Dan beliau mengakui di situ bahwa instalasi listrik di LP Tangerang itu belum pernah diperbaiki. Nah, ini kan akhirnya menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, karena setahu saya ada anggaran untuk perbaikan yang dianggarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk perbaikan lapas-lapas itu. Ya operasional atau mungkin perawatan kan begitu itu. Nah, mestinya menjadi pertanyaan, kemana anggaran-anggaran ini begitu? Kok sampai untuk Lapas Tangerang dia yang sudah berusia 49 tahun instalasi listriknya
nggak dibetulin misalnya. Jangan-jangan kayak anggarannya nggak turun, Cak begitu. Mansur. Nah, ya nggak tahu lah kalau kayak begitu. Tapi saya kira masyarakat kita ini kan sudah bisa membaca ke arah sana gitu kan. Itu pertama. Kemudian kedua begini. Dari sumber yang saya baca di beberapa media itu kan ada 2 warga negara asing. Ada 2. Kalau tidak salah itu dari Portugal dan dari Afrika Selatan begitu. Artinya dengan sendirinya ini kan juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Setidak-tidaknya masyarakat di Portugal dan di Afrika Selatan begitu. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu kan dengan sendirinya terikat dengan pergaulan dengan negara-negara luar itu, dengan Portugal katakan begitu. Dalam konteks dunia lembaga pemasyarakatan ada satu prinsip yang dikenal dengan the Nelson Mandela Rules. Di situ kan ada ada semacam keharusan dari pemerintah itu dalam untuk memberlakukan narapidana itu, menjaga keselamatan narapidana dan seterusnya kan begitu. Tapi kalau melihat dari kejadian di lapas itu, kita harus akui bahwa telah ada kita telah gagal ya. Kita telah gagal dalam menyelamatkan beberapa atau sebagian dari teman-teman lapas, karena tadi disebutkan ada 44 yang sudah meninggal sampai gitu. hari ini ya. Yang sebetulnya mungkin kalimatnya begini ya. Biar persoalan ini tidak terlihat biasa, mungkin saya gunakan bukan meninggal tapi terpanggang. Ya, tapi terpanggang. Karena 44 itu kan 41 diantaranya kalau kita lihat di media. Dia terpanggang, dia ditemukan dalam kondisi terpanggang di dalam sel. 40. Ya, 41 ya, 41 40. 40 di sel, yang satu dia dalam perjalanan ke rumah sakit. 40. Ada 40 orang, kita bisa bayangkan begini. Pada saat mereka berteriak ya. Pada saat 40 orang ini berteriak karena ada api yang mungkin sudah mulai mendekat. Kira kita bisa membayangkan tidak? Bagaimana situasinya begitu. Jadi ini perlu saya sampaikan biar kita itu tidak berpikir mudah ya sudah meninggal, bukan hanya sekedar itu. Kita perlu berpikir ke arah sana. Artinya sangat memilukan peristiwa ini. Itu begitu. Nah, pertanyaannya, mereka 40 orang bisa terpanggang karena mereka tidak bisa keluar dari sel yang mereka tempati. Pertanyaannya, ini kemana para sipir-sipir ini? Sipir-sipir itu kemana gitu? Kalau saya ambil dari Tempo, saya baca Tempo hari ini, memang diduga bahwa sipir tidak berada di tempat. Oke lah. Sehingga terlambat dalam ketika mereka membuka sel itu tadi. Oke lah, istilah terlambat ya. Istilah terlambat itu atau tidak ada di tempat. Ya. Artinya secara fisik tidak ada orang di sana. Ya. Nah, ini kan tindakan apa ya? Kalau mungkin bisa saya sebut, ini kan tindakan lalai sebenarnya. Karena bicara tentang kemungkinan itu kan selalu ada. Ya. Kalau seandainya begini bagaimana? Ya. Dengan posisi tidak ada sipir di tempat itu. Ya. Kira-kira bagaimana? Harusnya kan rekan-rekan di sana bisa memikirkan itu. Misalkan. Nah, ini ada kelalaian kalau menurut saya. Ada kelalaian. Nah, soal kemudian bagaimana prosesnya, ya kita percayakan kepada rekan-rekan kepolisian yang informasi yang kita lihat di media itu kan sudah ada tindakan penyelidikan kan. Tinggal kita lihat saja lah apakah temuan dari penyelidikan itu bisa memenuhi unsur yang bisa memenuhi unsur pidana sehingga bisa ditingkatkan ke penyidikan. Tinggal kita lihat. Nah, itu kira-kira. Lalu begini, nyambung dengan istilah penyidikan itu ya. Ketika kita bicara lapas, di tataran undang-undang itu kita punya, kalau tidak salah itu Undang-Undang nomor 12 tahun 95 gitu. Undang-Undang 12 tahun 95 tentang lembaga pemasyarakatan. Nah, di dalam undang-undang itu ada pengaturan soal tentang melaksanakan lapas, menjaga keselamatan dan kesehatan narapidana dan seterusnya. Nah, terkait dengan tanggung jawab Kalapas, di dalam Undang-Undang 12 tahun 95 itu disebutkan secara tegas bahwa Kalapas itu pada pokoknya disebutkan dia bertanggung jawab atas masuknya narapidana dan pembebasan narapidana. Pembebasan atau keluarnya saya lupa kalimat, tapi intinya pembebasan. Masuk dan keluarnya masuk intinya. Dan keluar lah kalau misalkan kita pakai bahasa yang sederhananya, masuk dan keluarnya narapidana itu menjadi tanggung jawab dari Kalapas.
Nah, tentu pemaknaan sederhananya adalah istilah masuk dan keluarnya itu kan bicara soal fisik dari si narapidana. Narapidana. Artinya masuk selamat, keluar pun juga Selamat. selamat dan seterusnya. Nah, kalau ini kemudian di-compare dengan peristiwa Tangerang kemarin, artinya kan telah gagal. Fungsi tanggung jawab untuk memastikan keselamatan ketika dia masuk dan dia keluar dari napas kan tidak terpenuhi karena ada kejadian kebakaran kemarin itu. Kemudian ada tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab untuk memastikan keselamatan. Artinya dengan ada peristiwa kebakaran itu kan mereka tidak selamat. Ya. Nah, yang agak menjadi koreksi ya kalau menurut saya di Undang-Undang 12 tahun 95 itu dia tidak ada pengaturan soal sanksi. Jadi kalau kebanyakan undang-undang yang saya ketahui itu selalu ada pengaturan soal sanksi. Jadi kayak misalkan setiap orang wajib melakukan apa dan seterusnya. Lalu pada bagian pengaturan soal sanksi biasanya kan dimulai dengan sanksi administrasi, baru kemudian ada sanksi pidana dan seterusnya. Ini benar-benar tidak ada sanksi. Di situ tidak ada gitu loh. Tidak ada pengaturan soal sanksi di dalam Undang-Undang 12 tahun 95. Sanksi administratif. Tidak ada. Undang-Undang 12 90 tidak ada begitu. Nah, kalau kemudian kita compare, ya, kalau kita kaitkan ketidakadaan pengaturan soal sanksi di dalam Undang-Undang 12 tahun 95 terhadap Undang-Undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 kalau tidak salah, ada 2019 itu perubahan ya. Iya, diubah. Nah, undang-undang itu, peraturan perundang-undangan itu, yang diperbolehkan memuat sanksi pidana itu kan dua, undang-undang pada level pemerintah pusat dan perda pada level pemerintah daerah. Artinya, kalau undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan sudah memerintahkan ketika bikin undang-undang harus ada sanksi pidananya, ini ada undang-undang 12 tahun 95 tentang lembaga pemasyarakatan tidak ada sanksinya. Artinya memang menjadi kebutuhan ini harus dilakukan perubahan, harus dilakukan revisi lah dan seterusnya begitu. Kira-kira begitu. Kalau misal dalam undang-undang permasyarakatan tadi lembaga itu, pemasyarakatan ya. Itu ternyata memuat misal atau ke depan kita mengubah misalkan ada sanksi pidana. Kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab, Cak? Tentu secara materi begini. Karena yang jelas itu kan instansi yang di situ kan seperti tadi bukan Kalapas kan yang pasti yang seharusnya berada di lokasi itu, tapi sipir kan seperti itu. Iya. Tapi kan begini, secara lapas itu kan juga selain dia sebagai tempat bagi narapidana kan ya untuk menjalankan putusan pengadilan kalau kita bicara putusan pidana itu, tapi dia sebagai struktur organisasi ya kan, secara struktur organisasi di sana ada penanggung jawab, ada Kalapas sebagai level jabatan tertinggi di sana dan ada teman-teman sipir sebagai pelaksana di lapangan, katakan begitu. Kalau soal bicara tanggung jawab, saya kira di undang-undang yang sekarang ini kan sudah ada. Undang-undang yang sekarang sudah ada. Kalapas bertanggung jawab seperti yang tadi saya sebutkan itu sudah ada. Yang menjadi persoalan itu karena tidak adanya sanksi. Karena kebiasaan kita begini juga. Kebiasaan masyarakat Indonesia itu kalau misalkan sederhananya begini. Apakah mungkin kalau seandainya tidak ada larangan, tidak ada ancaman tilang ya. Apakah mungkin orang-orang yang pakai motor itu punya SIM? Enggak dong. Artinya kan begitu. Iya. Kalau misalkan kita mesti sedikit Buat guyon. apa? Nah, efektivitas dari satu undang-undang ketika dia tidak ada sanksinya di mana letaknya? Oke lah, mungkin kita punya KUHP ya. Ya, kita punya KUHP ya. Pasal 359 tentang pengaturan soal kelalaian yang menyebabkan matinya orang ada di sana. Tetapi kalau seandainya ada sanksi serupa di dalam undang-undang lembaga pemasyarakatan itu, maka ini kan menjadi tindak pidana khusus istilahnya kan begitu. Kita kan ada asas lex specialis begitu dan seterusnya. Maka memang suara-suara yang beberapa waktu lalu kita mendengar untuk segera ada perubahan undang-undang lembaga pemasyarakatan itu rasanya perlu dimunculkan kembali, perlu digaungkan kembali begitu. Apalagi sudah ada kejadian kayak begini. Itu terus apalagi? Untuk kejadian ini, Cak, misalkan di undang-undang lapas tadi itu tidak ada sanksi pidana. Cuman itu kan lex spesialis ya. Kalau yang aturan secara umum kan itu ada KUHP. Ada KUHP. Kira-kira itu bisa nggak sih, Cak, ditarik dari yang biasanya kan dari yang umum ke khusus ya? Ini ditarik sebaliknya. Dari khusus ke umum. Karena ini tidak diatur seperti itu, Cak. Bisa, karena begini. Lex spesialis ketentuan yang
lex spesialis, derogat, lex generalis itu ketentuan yang khusus mengesampingkan yang umum. Artinya kalau kita tafsirkan sebaliknya, begitu ketika tidak ada yang khusus maka kita menggunakan yang umum. Boleh ya berarti? Boleh kan? Boleh. Kita tafsir sebaliknya misalkan lex spesialis, derogat, lex generalis, ketentuan yang khusus mengesampingkan yang umum. Bagaimana kalau yang khusus tidak ada? Maka kita pakai yang umum. Kira-kira begitu sederhananya. Nah, terkait dengan yang sekarang ini, apakah ini bisa peristiwa di Tangerang itu apakah bisa dikaitkan dengan peristiwa kelalaian yang dimaksudkan dalam pasal 359 KUHP? Yang menurut saya secara konsep dimungkinkan ya. Tetapi ini semua kan juga bergantung pada temuan teman-teman kepolisian yang hari ini sedang melakukan penyelidikan. Nah, kembali pada seperti yang tadi saya sampaikan, apakah dari temuan-temuan teman-teman penyelidik itu apakah ada unsur-unsur yang bisa memenuhi ketentuan pasal 359 KUHP tadi tentang kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Seseorang. Nah, itu kan kalau tidak salah ancamannya paling lama 5 tahun itu. Begitu. Kalau misalkan itu ternyata ada, Cak. Ini kira-kira kembali lagi pertanyaan saya tadi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pasal 359 KUHP? Kalau soal siapa yang bertanggung jawab jelas kan. Tentang sisi pertanggungjawaban siapa atau subjek hukum yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan tadi itu jelas. Kalapas. Kan enak dong, Cak, itunya, sipirnya. Ya begini, kalau kemudian apakah itu berkaitan dengan sipir, lagi-lagi kembali pada hasil teman penyelidik. Di KUHP kita itu kan ada konsep yang disebut dengan pasal 55 kan, tentang turut serta. Jika memang menurut temuan rekan-rekan penyelidik itu peristiwa terbakarnya itu juga ada karena kelalaian, misalnya nih, katakanlah diduga karena ada kelalaian secara bersama-sama misal begitu, maka dan ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka pasal 55 bisa digunakan di situ. Tapi kita tunggu sajalah bagaimana nanti hasil dari penyelidikan teman-teman kepolisian. Kalau tadi Cak Mansur mengutip Yasona Lawli, saya juga ingin mengutip. Beliau mengatakan bahwa tentu saja kami akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menyelidiki sebab-sebab kebakaran dan tentu saja memformulasikan strategi pencegahan agar musibah berat seperti ini tidak terjadi lagi. Saya sedikit menggarisbawahi di situ Pak Menteri menyampaikan memformulasikan strategi agar tidak terjadi lagi. Artinya kemarin tidak memformulasikan seperti itu. Kira-kira apakah beliau sebagai menteri tadi itu juga Cak Mansur singgung, apakah juga ikut bertanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM tadi nih Cak, terhadap lapas ini? Begini, kalau misalkan tanggung jawab tentu tanggung jawab moral ya, karena secara struktur jabatan. Tapi kalau misalkan yang dimaksudkan ada tanggung jawab pidana tidak ke sana. Itu kan tanggung jawab administratif karena secara jenjang kelembagaan itu lapas itu kan di bawah di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM. Ya mungkin ada etika atau SOP di internal Kementerian Hukum dan HAM yang mensyaratkan itu. Tapi apakah bisa dikaitkan dengan pidana? Saya melihatnya kok tidak ada begitu. Karena juga ramai juga kan Cak di media itu netizen juga mundur dong. Siapa Menteri Hukum dan HAM-nya, kalapasnya dan seterusnya. Cuma kan itu suara-suara netizen ya, Cak. Iya. Dari yang disampaikan tadi oleh Cak Mansur juga kemudian saya menganggap hal ini juga perlu kita telusuri kembali bahwa apakah benar-benar tidak ada dana untuk pemeliharaan tadi atau ada, tapi kemana kan seperti itu. Itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kemudian membincang ulang, mengkaji ulang terkait hal itu. Bicara logika saja lah. Artinya begini, secara penamaan apa nama anggarannya itu kan saya tidak tahu gitu kan. Tapi secara logika begini, apakah mungkin lapas itu dengan sekian banyak narapidana di dalamnya, dengan sekian atau beberapa petugas di dalamnya, kemudian tidak ada dana operasional. Kok rasanya tidak mungkin begitu loh. Kok rasanya tidak mungkin. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, ini saya menyampaikan ini karena kan tergelitik dengan pernyataan Pak Menteri tadi yang bilang kalau
instalasi listrik sejak didirikan belum pernah ada perbaikan dan seterusnya. Berarti kalau tidak ada perbaikan, lalu kemana anggaran itu? Misal begitu. Ya, saya tidak mau menuduh yang kemana-mana gitu kan. Tetapi logiknya saja, kita bicara logiknya di situ. Nah, bagi saya begini, yang lebih penting lagi adalah selain bicara tentang proses yang sedang berjalan sekarang, itu bagaimana tentang kedepannya ya. Bagaimana tentang kedepannya? Karena peristiwa kebakaran itu kan sudah beberapa kali terjadi gitu kan. Dalam pasca kejadian Tangerang itu, kita jangan sampai istilah maaf itu hanya keluar sebatas kalimat saja. Tetapi kita bayangkan pada saat kita mengucapkan maaf itu dengan Berapa membayangkan orang mereka yang yang terpanggang gitu. Jadi keluarganya ikut terluka. Iya, maaf dengan bayangan mereka yang terpanggang. Ya. Mungkin dengan bayangan itu maaf itu akan keluar secara sungguh-sungguh. Bukan saya mau mengatakan mereka yang maaf, tidak, bukan dalam kajian. Karena ini terulang kembali begitu. Ya. Nah, bagaimana cara agar ke depan ini tidak kembali terulang? Karena terlepas dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh teman-teman narapidana itu, pada sisi yang lain mereka juga adalah manusia sama dengan kita. Hanya karena mereka mungkin ada kekeliruan di masa yang lalu. Tapi bukan berarti mereka mereka juga punya hak sama seperti kita gitu kan untuk mendapatkan kepastian keselamatan dan seterusnya. Artinya ke depan memang perlu benar-benar dievaluasi, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali begitu. Lalai, human error ya. Human error. Ya terlalu klise lah kalau gitu. Ya. Jadi saya akan menyimpulkan karena kita juga nggak banyak waktunya. Ya. Bahwa untuk kejadian lapas ini juga harusnya menjadi pembelajaran kita bersama, terutama untuk mereka bapak ibu yang bertanggung jawab, yang memiliki kebijakan, yang seharusnya berada dalam lingkaran itu, yang bertanggung jawab terhadap lapas seperti itu. Pembelajaran dan bertanggung jawab itu yang terpenting. Yang terakhir harus bertanggung jawab karena itu kan bagian dari ya tanggung jawab dia sebagai pihak yang diberikan kewenangan. Jadi ada beberapa catatan bahwa saya sedikit menyimpulkan. Catatan pertama adalah anggarannya kemana, kemudian semoga undang-undang lapas ini segera direvisi. Ya. Itu, dan itu saja Cak malam ini. Terima kasih Cak Mansur waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kita diskusi lagi yang lebih Ketemu banyak. lagi diskusi yang lain, bukan diskusi ini lagi. Ya, yang lain. Ya, siap. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.